Oke, saya ulangi sebentar, nanti kalau kalian bingung kalian bisa lihat di ini ya, di habis ini saya upload di YouTube. Jadi saat ini kita main-main di ini. Ada pertanyaan seperti yang ada di penentuan nilai expectation value. Di situ ada perumusan, ada pertanyaan, sorry. Kalian diminta untuk menentukan nilai expectation value terhadap posisi dan momentum kalau wave functionnya atau di sini agent functionnya itu nilainya persamanya ini. Misalnya ini, kalian diminta untuk menentukan nilai expectation value berdasarkan posisi dan momentum. Kita sudah membahas tentang yang posisi, di mana perumusan expectation value itu nilainya si function dikalikan dengan operator, kemudian dikalikan dengan function bintang. Kita itu kembali lagi kalau mengandung imajiner, kalau nggak mengandung imajiner nggak masalah, sama. Ini diintegralkan dibagi dengan integral perkalian antara function. Dengan ini kita bisa masukkan komponennya masing-masing, C-nya itu nilainya ini, kemudian operator X itu nilainya adalah X, ya, seperti yang kemarin, ya, karena itu operator posisi. Kemudian dikalikan dengan ini function X, ya itu kalau sampai terhingga, kemudian dibagi dengan nilai operator, eigen function dua-duanya itu X, seperti itu. Karena ini apa, angka 2A di sini dikalikan menjadi 2A itu nilainya di mana ada di soal itu konstan, maka bisa dikeluarkan dan bisa saling menghapuskan satu sama lain, sehingga hasil jadi seperti ini. Integral X dikalikan eksponensial min 2AX dx dibagi dengan integral E min 2AX. Nah, integralnya yang bawah dulu, integralnya E min 2AX itu sama dengan integral 2x seperti itu, karena min 2-nya itu konstan. Hasilnya apa? Hasilnya seper dari yang atas, nanti 1 per min 2a dikalikan eksponensial yang ini dikurangi 1 ditambah 1 gitu ya. Kalau integral gitu ya, di min 2ax plus 1. Sedangkan yang atas ini bisa disederhanakan dengan ini integral V dV sama dengan UV dikurangi integral V dU, ya. Sehingga didapatkan hasil ini gitu ya. Jadi U-nya itu X, jadi X, kemudian E-2AX dx itu E-2AX dx itu dirubah jadi dV ya. Jadi ini nilainya adalah, dianggap bahwa ini adalah nilainya dV. Berarti V-nya apa? V-nya ya integralnya ini, integralnya E min 2AX. Integralnya apa? Integralnya min 1 per 2A E kali pangkat min 2AX plus 1 dikurangi kebalikannya V dU. Di nilai V-nya itu ini nilainya dU, berarti turunannya X, turunnya X berapa? 1, sehingga yang hasilnya jadi seperti ini. Yang D itu turun ini. Integralnya ini ternyata integralnya ini 0 sampai terhingga E min 2AX dx itu sama kan, sama seperti ini. Jadi sama seperti nilainya, apakah seperti ini? Sehingga saya menuliskan nilainya seperti ini. Ketika ini dimasukkan 0 sampai terhingga, kalau 0 habis 0 ya, sampai terhingga terhingga sampai 0 ya. Ketika terhingga dimasukkan hasil nanti yang dapat itu adalah eksponensial terhingga, nilainya itu 1, sehingga ini bisa dihilangkan, keluarnya hanya ya ini 1, ini berarti ini dikurangi 1 ya, karena semua min 2 itu bisa dihilangkan ya. Jadi yang didapatkan nilainya adalah X kalikan eksponensial min 2AX plus 1 dikurangi 1. Ini adalah nilai expectation value untuk operator ini. Oke.
Lalu bagaimana kalau dia operator exponential value atau operator P? Kalau operator A ini. Kalau operator 9. Oke. Operator P bagaimana? Jadi sama seperti yang sebelumnya. Ini tak hapus. Jadi masuknya sama dengan integral akar 2A min 2AX. Nilai operator P, nilainya adalah dibagi dengan I D per DX. Ya, ini adalah nilai operator P, operator dari momentum. Dikalikan dengan sama akar 2A E min 2X 2AX DX dibagi dengan integral dari 0 sampai 3 masih tetap akar 2A E min 2AX dikali akar 2A E min 2AX dx. Ya, masih tetap seperti sebelumnya. Masalahnya ini harus diperbarui gitu ya. Karena apa? Di sini D per dx, D-nya itu kan butuh butuh inversion kan, butuh kesamaan. Jadi yang mana itu bukan yang benar adalah yang ininya. Ya, sehingga yang ini bisa disederhanakan. Saya sederhanakan yang bawah dulu. Nilainya kan berarti ini kalikan ini 2A bisa 2 kan. 2A integral 0 sampai 3 ini sorry ini AX ya, bukan 2. Karena di sini AX ya, 2 bisa keluar, kemudian ini jadi E min 2AX itu dx. Sedangkan yang atas D-nya juga bisa dikeluarkan gitu ya. Jadi 2A integral 0 hingga 3 ya, tinggal turunannya ini jadi seperti ini, jadi E min AX H per I ya, H per I, kemudian turunannya akar 2A nya sudah keluar, tinggal turunnya D E min AX per dx, turunannya I amat dari dx ya. Atau ya 0,3 ini masih kelihatan ya? Masih, Pak. Masih, Pak. E min 2AX dx ini turunnya E min 2AX dx, E min 2AX turunannya jadi apa? Min A E min AX min 1 gitu ya. Ini turunnya ini mulai dari sini ya. Jadi E min AX per I, I-nya imajiner, kemudian turunannya ini itu sama dengan min A ya, min A E min AX dx. Oke. Ya.
imajiner sama min A itu konstanta bisa dikeluarkan, sehingga hasilnya expectation value untuk operator posisi itu nilainya H imajiner min A integral dari ini, integral dari E ini kalikan ini kan jadi E min 2AX 0 sampai terhingga dibagi integral dari E min 2AX dx ya, seperti ini. Nah, ini sama bisa saling dihilangkan gitu ya, sehingga expectation value-nya untuk nilai operator posisi nilainya sama dengan min A per imajiner. Jadi ini adalah contoh-contoh aplikasi expectation value untuk quantum mekanik. Dan kita bisa dengan expectation value itu kita bisa, namanya juga nilai perkiraan. Jadi suatu dari kemarin kan Hamiltonian itu ada operator dikalikan ini ada eigenfunction itu sama dengan nilai eigenvalue yang nilainya menggunakan operator. Jadi dengan expectation value kita bisa memperkirakan hasilnya ini. Hasilnya ini bisa di tracking awal dengan nilai expectation value. Ya, nilai EA expectation value. Ini dari apa? Dari operator H ini terhadap fungsi gelombang. Jadi kalau seperti ini secara kasar maka nilainya operator P terhadap fungsi gelombang nilainya itu kurang lebih min A per I. C-nya itu apa? C-nya itu khusus untuk eigenfunction-nya ini. Kalau beda eigenfunction nilainya juga akan berbeda. Ya, ini sekedar gambaran apa sih fungsinya expectation. Jadi kalau di ini kalian bisa dapat gambar. Oke, waktunya sudah habis, tapi saya minta sebentar kita ini kemarin sudah dibahas nggak yang komutator X dan DX itu? Ada yang ingat nggak? Komutator ini sudah ya, sudah. Kemudian tinggal ini ya, nilai perkiraan untuk ya probabilitas untuk menemukan suatu elektron pada atom hidrogen dengan wave function-nya yang ini. Oke, ini kayak nanti akan saya masukkan minggu depan ketika kita membahas partikel atom hidrogen. Jadi di atom hidrogen itu nanti karena atom hidrogen itu spesial, karena atom yang mempunyai elektron satu, sehingga bisa jadi contoh yang bagus ketika mendefinisikan, mengaplikasikan kuantum mekanik untuk versi atom, karena atom itu cuma satu. Dan di situ juga ada nilai ini bagaimana menentukan memperkirakan posisi elektron yang satu itu letaknya di mana, itu dengan probabilitas. Ini contoh ini akan saya berikan minggu depan ketika kita membahas tentang probabilitas. Oke, jadi itu ini sudah dibahas kita sebelumnya ya. Ini juga sudah dibahas. Oke, jadi mungkin itu untuk soal pertemuan hari ini. Kita hanya membahas tentang contoh soal.
Jadi kita membahas tentang nilai expected value ya. Jadi ini akan saya upload di YouTube dan ini kalian juga bisa. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau enggak ada, saya cukup sekian. Nanti kita ketemu minggu depan. Nanti juga saya akan membuat video-video selanjutnya sebagai pengganti yang kemarin saya itu ya. Jadi itu. Oke, itu kalau ini terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.